Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar kembali, yaitu mempelajari materi tentang talak dan rujuk. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang bab pernikahan, kita pertemuan kali ini membahas tentang talak. Talak diartikan melepas dan meninggalkan. Secara bahasa diartikan melepas dan meninggalkan. Secara syar'i yaitu melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Itu pengertian dari talak. Tentunya sudah tidak asing bagi teman-teman semuanya pengertian talak. Kita lanjut. Kita berbicara tentang dalil disyariatkannya talak. Dalil dari Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Bismillahirrahmanirrahim. Tolak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang lain. Dalil dari hadis, diantaranya sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia menalak istrinya yang sedang haid. Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan kepadanya agar dia merujuk istrinya, kemudian membiarkan bersamanya sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Lantas setelah itu terserah kepadanya, dia bisa mempertahankannya jika mau, dan dia bisa menalaknya atau mencerainya sebelum menyentuhnya jika mau. Itulah idah seperti yang diperintahkan oleh Allah agar para istri yang ditalak dapat langsung menghadapinya. Itu masa idah ya, masa idah dari talak. Jadi bisa rujuk, jadi ketika sudah ditalak bisa rujuk, tetapi sebelum talak 3. Kalau talak 1, talak 2 itu masih bisa rujuk, tapi kalau sudah talak 3 itu tidak bisa. Nah, ketika sedang mentalak istri ketika istri sedang haid itu sebagaimana sabda Nabi tadi, diminta menunggu ketika sudah suci. Jadi menalaknya ketika sudah suci. Kemudian menurut ijma, berkata Asy-Syaikh Al-Alamah Sholih, sungguh telah dihikayatkan adanya ijma atas disyariatkannya talak. Talak yang lebih dari 1. Jadi dalil tentang talak mulai dari Al-Quran sudah menjelaskan, hadis Nabi juga, dan menurut ijma para ulama juga ada. Walaupun kita mengetahui perceraian atau talak itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dibolehkan karena alasan tertentu yang memang tidak bisa dipungkiri lagi. Hukum talak. Yang pertama, makruh. Makruh ketika suami menjatuhkan talak tanpa ada hajat atau kebutuhan yang menuntut terjadinya perceraian, padahal keadaan rumah tangganya berjalan dengan baik. Itu hukum mentalak, makruh. Yang kedua, hukumnya haram, yaitu ketika dijatuhkan tidak sesuai petunjuk syar'i, yaitu suami menjatuhkan talak dalam keadaan yang dilarang dalam agama kita, dan terjadi pada 2 keadaan. Yang pertama,
suami menjatuhkan talak ketika istri sedang keadaan haid. Yang kedua, suami menjatuhkan talak kepada istri pada saat suci setelah digauli tanpa diketahui hamil atau tidak. Itu hukum haram menalak. Yang ketiga, hukumnya boleh atau mubah, yaitu ketika suami berhajat atau mempunyai alasan untuk menalak istrinya, seperti karena suami tidak mencintai istrinya, atau karena perangai dan kelakuan yang buruk yang ada pada diri istri, sementara suami tidak sanggup bersabar kemudian menceraikannya. Namun bersabar lebih baik. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 19, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka di sini adalah yang dimaksud adalah istri-istrinya. Kalau istrinya satu berarti istrinya, kalau istrinya banyak berarti istri-istrinya. Maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Lanjut. Hukum yang keempat adalah sunnah, yaitu ketika dijatuhkan oleh suami demi kemaslahatan istrinya, serta mencegah kemudorotan jika tetap bersama dengan dirinya, meskipun sesungguhnya suaminya masih mencintainya. Seperti sang istri tidak mencintai suaminya, tidak bisa hidup dengannya, dan merasa khawatir tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Talak yang dilakukan suami pada keadaan seperti ini terhitung sebagai kebaikan, jadi dihukumi sunnah. Hal ini termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Kemudian hukum yang kelima adalah wajib, yaitu bagi suami yang mengilah istrinya atau bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Setelah masa penangguhannya selama 4 bulan telah habis, bila mana ia enggan kembali kepada istrinya, hakim berwenang memaksanya untuk menalak istrinya pada keadaan ini, atau hakim yang menjatuhkan talak tersebut. Ini bisa dilihat dalam kitab Tawdihul Ahkam dan juga dalam Fikih Muyasyar halaman 306. Baik, jatuhnya talak. Talak hanya jatuh jika diucapkan. Adapun niat semata dalam hati tanpa diucapkan tidak terhitung talak. Jadi kalau belum diucapkan, cuma niat dalam hati itu belum masuk dalam talak. Tapi kalau sudah diucapkan, itu sudah masuk dalam talak. Berkata Syekh Allama Sholih Al-Fauzan hafizahullah, tidak jatuh talak darinya dan tidak juga dari yang mewakilinya kecuali dengan diucapkan dengannya. Walaupun meniatkan dalam hatinya, tidak jatuh talak sampai lisannya bergerak mengucapkannya. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umat apa yang dikatakan atau terbisik oleh jiwanya selama tidak dilakukan dan diucapkan. Jadi kalau belum diucapkan secara lisan itu belum masuk talak. Penangan talak. Talak dikatakan sah jika dari suami yang balik, berakal, atau orang yang mewakilinya. Talak tidak sah atau tidak jatuh ya dari selain suami, anak kecil, orang gila, orang mabuk, orang yang dipaksa, dan orang yang dalam keadaan marah yang sangat, yang tidak sadar dengan apa yang diucapkannya. Maka dalam fikih Muyasyar halaman 303. Di antara dalilnya Rasulullah SAW bersabda, diangkat pena dari 3 orang
dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia balik, dari orang gila sampai dia berakal. Itu sebagai landasan bahwasanya talak sah jika diucapkan oleh suami yang balik, yang berakal, atau orang yang mewakili. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatnya tersalah, lupa, dan apa yang mereka dipaksa atasnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itu dalilnya. Bagaimana hukum talak dengan canda? Kita akan bahas di sini. Talak dengan bercanda. Orang yang bercanda mengucapkan talak adalah seseorang yang mengucapkan talak memaksudkan untuk mengucapkannya, memahami maknanya, namun tidak menginginkan untuk menjatuhkannya, tidak ingin menalak istrinya. Dia mengucapkannya hanya untuk bercanda atau bersenda gurau. Dia terhitung telah menjatuhkan talak kepada istrinya, walaupun dia hanya bercanda atau bersenda gurau. Nah, ini harus hati-hati ya para calon pengantin. Ini teman-teman semuanya kan masih para calon pengantin atau yang sudah jadi pengantin. Nah, ini harus berhati-hati. Siapa tahu di kelas saya ini sudah ada yang menikah. Nah, ini walaupun bergurau atau bercanda itu kalau sudah diucapkan termasuk talak. Sudah termasuk talak. Rasulullah SAW bersabda, salasun jituhunna jitu wahaslahunna jitu nikahu wa tolaku warroji'ah. 3 perkara yang sesungguhnya mereka dianggap sebagai kesungguhan dan yang bercandanya dianggap sebagai sungguhan, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2129 dan juga terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 1184 dan Ibnu Majah nomor 2039. Lafaz-lafaz talak. Talak bisa jatuh dengan setiap lafaz yang menunjukkan kepadanya, yaitu yang pertama, lafaz yang sorih. Sorih itu jelas ya, yaitu lafaz yang tidak dipahami darinya selain dari talak. Maksudnya apa? Berarti diucapkan saya menalak kamu, itu jelas ya, sudah jelas maksudnya. Ya maksudnya cuma itu maksudnya adalah talak. Seperti lafaz talak, cerai, atau pecahan dari kata itu atau yang semisalnya, seperti suami yang mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai, kamu saya talak, itu adalah salah satu lafaz yang jelas mengatakan cerai. Kemudian yang kedua dengan kinayah atau kiasan. Lafaz yang mengandung makna talak dan makna yang lainnya jatuh sebagai talak jika diniatkan sebagai talak. Seperti suami mengatakan kepada istrinya, pergi sana atau kembali sana kepada keluargamu. Itu makna kiasan ya. Dari dalil lafaz talak dengan kinayah atau kiasan jatuh sebagai talak jika diniatkan talak. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang artinya saat Ibnatul Jaun hendak dipertemukan dengan Rasulullah SAW dan beliau mendekatinya, ia Ibnatul Jaun berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Rasulullah SAW bersabda, sungguh engkau telah berlindung kepada Zat yang Maha Agung, kembalilah kepada keluargamu. Nah, itu dalil tentang talak kinayah atau kiasan, tetap jatuh talak walaupun dengan kiasan. Talak tidak jatuh dengan lafaz kinayah jika tidak diniatkan, talak, yaitu hadis Ka'ab bin Malik yang panjang yang mengisahkan tentang dirinya yang tertinggal tidak ikut perang Tabuk sehingga ia dihajar atau diboikot oleh Rasulullah bersama kaum muslimin. Ia bercerita di tengah-tengah berlangsungnya boikot itu, datang utusan Rasulullah membawa perintah beliau
untuknya agar mengasingkan diri dari istrinya tanpa menalaknya. Maka Ka'ab berkata kepada istrinya, "Kembalilah ke rumah keluargamu dan tinggallah bersama mereka sampai Allah memberi keputusan atas urusan ini." Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi ada dua pendapat tadi. Kalau bermakna kiasan, ada yang mengatakan bahwasanya itu tidak jatuh talak, tapi kebanyakan ulama lebih mencondongkan walaupun dengan makna kiasan itu jatuh talak ya. Misalkan silakan kembali kepada keluargamu, itu termasuk dalam talak. Nah, ini perlu hati-hati. Memang ketika sudah menikah atau sebelum menikah harus dipersiapkan dengan maksimal agar tidak gampang mengucapkan kata-kata talak ataupun aku kembalikan kamu kepada keluargamu, terutama bagi laki-laki, karena itu nanti pernikahan jadinya batal kalau sampai 3 kali mengucapkan itu. Selanjutnya, jatuhnya talak. Talak bisa jatuh dengan yang pertama munjazah, yaitu secara langsung tidak terikat syarat, yaitu talak yang sejak diucapkan perkataan tersebut bermaksud untuk menalak, sehingga seketika itu jatuhlah talak, seperti perkataan kamu saya talak atau kamu saya cerai. Itu munjazah. Kemudian mu'allaqah, terikat dengan syarat, seperti perkataan jika datang waktu begini maka kamu saya cerai. Apabila terjadi sesuatu yang disyaratkannya maka jatuh talak cerai, yaitu seseorang suami menjadikan jatuh talak tergantung pada syarat tertentu, seperti perkataan suami, kalau kamu tetap pergi ke tempat itu kamu tertalak. Ini terdapat dalam kitab Manhajus Sholihin. Tadi itu tentang talak ya. Kita lanjutkan pembagian talak, macam-macam talak. Para ulama sepakat bahwa ada 2 macam talak. Yang pertama, talak roj'i, tolak bain. Tolak roj'i, dan yang kedua tolak bain. Yang pertama, tolak roj'i adalah tolak yang telah dijatuhkan sang suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya selama dalam masih menjalani masa iddah, tanpa tergantung persetujuannya dan tanpa akad yang baru, yaitu talak pertama dan kedua, yang sang suami mempunyai hak untuk merujuk pada masa iddah kapan saja dia mau walaupun istri tidak rela dirujuk. Nah, itu yang dimaksud dengan talak raj'i. Talak raj'i ya. Jadi talak 1 sampai 2 itu disebut talak raj'i. Yang kedua, talak bain. Tolak bain ada 2 macam. Yang pertama, tolak bainunah kubro. Yang kedua, tolak bainunah kubro. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tolak bainunah kubro adalah tolak yang setelah dijatuhkan oleh suami tidak memiliki peluang untuk rujuk kembali kepada istrinya, kecuali dengan persetujuan istrinya dan dengan akad yang baru, dan tidak harus dinikahi dulu oleh laki-laki lain, yaitu terjadi ketika masa iddah istri dalam talak roj'i atau talak 1 dan 2 telah selesai dan sang suami belum merujuknya. Kedua, tolak bainunah kubro adalah tolak yang setelah dijatuhkan oleh suami yang tidak ada kesempatan atau peluang untuk rujuk kembali kepada istrinya, kecuali dengan persetujuan istri, yaitu dengan akad yang baru, dan setelah mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri atau jima, lalu mantan istrinya itu dicerai atau suaminya meninggal dan masa iddahnya telah selesai. Jadi kalau talak bainunah kubro itu pasangan suami istri itu sudah tidak bisa rujuk
kecuali jika istri sudah menikah dengan orang lain, kemudian istri tersebut diceraikan atau suami barunya dari istri tersebut meninggal, sehingga suami pertama itu tadi bisa kembali rujuk dengan istri yang tadi yang sudah diceraikannya dulu. Itu tolak bainunah kubro. Nah, itu perlu dipahami ya. Jadi kalau kepengen rujuk dengan istri, ya syaratnya istri sudah menikah dengan laki-laki lain. Setelah kita membahas tentang tolak, kita membahas tentang rujuk. Baik, dalil-dalil yang menyatakan bolehnya rujuk, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, tolak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Yang dimaksud imsak dengan cara yang ma'ruf, imsak dalam cara ma'ruf dalam ayat tersebut adalah rujuk dan kembali menjalin pernikahan serta mempergauli istri dengan cara yang baik. At-thalaqu marrotani fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 dijelaskan wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali kurung atau masa iddah. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu atau masa iddah jika mereka para suami menghendaki islah kembali lagi atau rujuk. Para istri harus mengatakannya, misalkan sholat haid karena hamil dan lain-lain. Nah, itu ketika masa iddah itu harus disampaikan kepada suami. Itu berkaitan nanti dengan rujuk. Selanjutnya, hadis yang menunjukkan boleh adanya rujuk sebagaimana terdapat dalam hadis Ibnu Umar ketika ia mentalak istrinya dalam keadaan haid. Kala itu Umar mengadukan kasus anaknya, lantas Nabi Muhammad SAW bersabda, "Murhu fal yuroji'ha," hendaklah ia merujuk istrinya kembali. Yang ketiga, berdasarkan kesepakatan ijma' dari para ulama bahwa seorang pria merdeka ketika ia mentalak istrinya kurang dari 3 kali talak dan seorang budak pria kurang dari 2 talak, maka mereka boleh rujuk selama masa iddah. Jadi boleh rujuk selama masa iddah. Misalkan ada kasus contoh, saya kembalikan kamu pada keluargamu. Nah, kemudian istri itu benar-benar pulang nih. Benar-benar pulang. Nah, masa iddah itu kan 3 kali suci itu tadi. Nah, selama masa iddah itu tiba-tiba suami kangen lagi atau rindu pada istrinya. Nah, suaminya menjemput kembali istrinya, bawa pulang ke rumah. Nah, itu masuk sudah kerujuk. Walaupun tidak mengatakan sang suami saya rujuk, tetapi itu adalah salah satu perlakuan bentuk rujuk. Ya, itu sudah masuk rujuk karena masa iddah belum habis. Baik, kita mempelajari hikmah syariat rujuk. Rujuk sangat dibutuhkan karena barangkali suami menyesal telah mentalak istrinya. Inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah Ta'ala, "La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra." Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesuatu hal yang baru. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah rujuk. Sebagaimana pendapat Fatimah binti Qais, begitu pula pendapat Asy-Sya'bi. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, istri yang dicerai tetap diperintahkan untuk tinggal di rumah suami selama masa iddahnya. Karena bisa jadi suami itu menyesali talak pada istrinya, lalu Allah membuat hatinya untuk kembali rujuk. Jadilah hal itu mudah.
Jadi istri tinggal di rumahnya. Kalau 3 kali kuruk berarti kira-kira 3 bulan. Tinggal dihitung. Nanti sesuai dengan hitungan masa haid perempuan. Biasanya kan perempuan itu rajin mengisi atau mengingat-ingat masa haidnya. Nah, itu menjadi patokannya. Selanjutnya, hukum seputar rujuk dan talak roj'i. Yang pertama, rujuk ada pada talak roj'i setelah talak pertama dan talak kedua. Baik talak ini keluar dari ucapan suami atau keputusan qad'i hakim. Nah, ini rujuk pada talak raj'i ya. Rujuk itu ada jika suami telah menyetujui istrinya. Jika talak itu diucap sebelum menyetujui istri, maka tidak boleh rujuk berdasarkan kesepakatan para ulama. Alasannya adalah firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi kalau suami itu belum menyetujui istrinya, kemudian suami mengatakan saya cerai kamu, maka itu langsung jatuh talak ya. Jadi selanjutnya itu sudah tidak bisa rujuk kembali karena tidak ada masa iddah sebelum perempuan itu menikah dengan laki-laki lain. Betul. Yang ketiga, rujuk dilakukan selama masih dalam masa iddah. Jika iddah sudah habis, maka tidak ada istilah rujuk berdasarkan kesepakatan ulama kecuali dengan akad baru. Karena Allah Ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali kuruk masa iddah. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Kemudian juga firman Allah, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, masa iddah, jika mereka para suami menghendaki islah. Yang namanya rujuk adalah ingin meneruskan kepemilikan istri. Kepemilikan di sini putus setelah berlalunya masa iddah dan ketika itu tidak ada lagi keberlangsungan pernikahan. Hukum seputar rujuk dan talak roj'i. Selanjutnya, yang keempat, lanjutan tadi ya, perpisahan yang terjadi sebelum rujuk bukanlah karena nikah yang batal, karena fasakh. Seperti nikah tersebut batal karena suami murtad. Yang kelima, perpisahan yang terjadi bukan karena hasil dari membayar kompensasi, seperti dalam hulu atau istri menuntut cerai di pengadilan dan diharuskan membayar kompensasi. Yang keenam, rujuk tidak bisa dibatasi dengan waktu tertentu sesuai kesepakatan suami istri. Semisal rujuk nantinya setelah 8 tahun. Sebagaimana nikah tidak bisa dengan syarat waktu sampai sekian bulan, begitu pula rujuk. Jadi rujuk itu tidak bisa dibatasi dengan waktu tertentu sesuai kesepakatan suami istri. Jadi semuanya itu ya harus namanya rujuk itu ya harus sesuai dengan masa iddahnya. Kalau setelah masa iddah itu bukan dinamakan rujuk, tetapi akad kembali. Tapi kalau sudah 3 kali mengucapkan talak, berarti itu kan pernikahannya sudah putus. Perlu ridho istri saat rujuk. Jadi istri, di sini harus bersabar ya, berbesar hati. Tidak ada syarat ya, tidak ada syarat ridho istri ketika suami akan rujuk. Nih, ini kemewahan keistimewaan laki-laki. Perlu
dipahami bahwa rujuk menjadi hak suami selama masih dalam masa iddah, baik istri itu ridho maupun tidak, karena Allah Ta'ala berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biruddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, yaitu masa iddah, jika mereka para suami menghendaki islah. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Dan hak rujuk pada suami ini tidak bisa ia gugurkan sendiri. Semisal suami berkata, saya mentalakmu, namun saya tidak akan pernah rujuk kembali. Atau ia berkata, saya menggugurkan hakku untuk rujuk. Seperti ini tidak teranggap, karena penggugurannya berarti telah merubah syariat Allah. Padahal tidak boleh seorang pun mengubah syariat Allah, padahal Allah Ta'ala telah menyebutkan. Tolak yang dapat dirujuki yaitu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang ma'ruf juga yang baik. Dalam rujuk tidak disyaratkan ridho istri, karena dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, maka rujukilah mereka dengan baik. Quran surat At-Tolak ayat 2. Dalam ayat ini hak rujuk dijadikan milik suami, dan Allah menjadikan rujuk tersebut sebagai perintah untuk suami dan tidak menjadikan pilihan bagi istri. Keriduan istri ya, jadi kalau istrinya nggak mau rujuk, ya tetap itu haknya suami. Jadi kalau misalkan suami nih bilang saya ceraikan kamu, kemudian istri pulang ke rumah kemudian suaminya kangen jemput istrinya, atau istrinya itu masih tinggal di situ tetapi bisa kamar, bisa tempat tidur ya, sewaktu-waktu ketika masih masa iddah istrinya didatangi kembali, ya, kemudian terjadilah hubungan lagi, jima ya, tanda kutip jima, itu sudah dinamakan rujuk. Itu tanpa perlu harus dapat izin atau ridho dari istri, suami berhak itu semua. Kemudian ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, wajib rujuk jika suami mentalak istrinya ketika haid, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar yang telah lewat dan akan dijelaskan detail pada masalah talak itu. Kemudian yang kedua, rujuk tidak disyaratkan ada wali dan tidak disyaratkan mahar. Rujuk itu masih menahan istri sehingga masih dalam kondisi ikatan suami istri. Menurut mayoritas ulama, memberitahu istri bahwa suami telah kembali rujuk hanyalah mustahab atau sunnah. Seandainya tidak ada pernyataan sekalipun, rujuk tersebut tetap sah. Namun, pendapat yang hati-hati dalam hal ini adalah tetap memberitahu istri bahwa suami akan rujuk, karena inilah realisasi dari firman Allah. Fa'amsikuhunna bima'ruf, maka rujukilah mereka dengan baik. Yang dikatakan rujuk dengan cara yang ma'ruf adalah memberitahukan si istri. Tujuan dari pemberitahuan para istri adalah jika si istri telah lewat iddah, ia bisa saja menikah dengan pria lain karena tidak mengetahui telah dirujuk oleh suami. Jadi misalkan sudah mau rujuk tapi sudah melewati batas masa iddah, maka perlu adanya akad pernikahan. Tolak 1, tolak 2 itu kalau masa iddahnya sudah habis, maka perlu ada ijab baru. Walaupun tidak perlu ada mahar itu tadi, mahar dan lain-lain. Ijab baru, mohon maaf, kalau yang tidak perlu ada mahar dan lain itu ketika rujuk ya. Tetapi kalau ijab baru ya, namanya juga pernikahan. Biasanya itu saksi-saksinya keluarga. Tetap ada mahar, namanya pernikahan baru. Walaupun si perempuan itu karena baru tolak 1 dan tolak 2, itu tidak perlu menikah lagi dengan laki-laki lain, kecuali kalau sudah talak 3.
ruj'i, istri tetap berdandan dan berhias diri di hadapan suami sebagaimana kewajiban seorang istri. Karena ketika ditalak ruj'i masih berada dalam masa iddah, istri masih tetap istri suami. Allah Ta'ala berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, masa iddah, jika mereka para suami menghendaki islah. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Dandan dan berhias diri seperti ini tentu akan membuat suami untuk berpikiran merujuk pada istri. Baik, kita pelajari bagaimana cara rujuk. Yang pertama, rujuk dengan ucapan. Tidak ada beda pendapat di antara para ulama bahwa rujuk itu sah dengan ucapan. Seperti suami mengatakan, saya rujuk padamu, atau yang semakna dengan itu. Atau suami mengucapkan ketika tidak di hadapan istri, dan dia berkata, saya rujuk pada istriku. Lafaz rujuk ada dua macam, yaitu sharih tegas, yang kedua kinayah, kalimat samaran. Yang pertama, jika lafaz rujuk itu sharih atau tegas seperti kedua contoh di atas, maka dianggap telah rujuk atau tidak dengannya. Walau tidak dengannya, misalkan aku rujuk denganmu, itu kan sudah jelas, sudah tegas ya. Itu merujuk denganmu, itu kan sudah jelas. Yang kedua, jika lafaznya kinayah atau samaran, yang digunakan ketika rujuk seperti kita sekarang seperti dulu lagi, maka tergantung niatnya. Jika diniatkan rujuk, maka teranggap rujuk. Nah, kita sekarang seperti dulu lagi, itu walaupun nggak mengatakan yuk kita rujuk, tapi itu sudah menggambarkan di situ kalau niatnya suami rujuk itu sudah masuk rujuk. Kemudian rujuk dengan perbuatan yang kedua ya, para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa dengan melakukan jima atau hubungan intim dan melakukan mukodimahnya atau pengantarnya seperti mencium dengan syahwat, baik diniatkan rujuk atau tidak, maka rujuknya teranggap. Ada juga ulama yang mensyaratkan harus disertai niat dalam jima dan mukodimah tadi. Ada yang berpendapat pula bahwa rujuk adalah dengan jima saja, baik disertai niat atau tidak. Dalam pendapat yang lain, rujuk itu hanya teranggap dengan ucapan, tidak dengan jima dan selainnya. Jadi itu ada perbedaan pendapat. Misalkan suami hanya melakukan hubungan dengan istri, misalkan sudah damai nih, kemarin habis seks kayak gini, kemudian suami mengatakan bahwasanya aku menceraikan kamu. Nah, tapi sudah baikan nih setelah 15 hari, kan nggak susah juga nih, misalkan satu rumah itu dalam 15 hari nggak ngomong sama sekali. Dengan begitu tiba-tiba suami ada syahwat kemudian berhubungan dengan istri atau jima, itu sudah masuk dalam rujuk. Nah, dalam pendapat ulama yang lain tidak bisa kayak gitu, harus wajib dengan lafaz atau diucapkan. Tapi kebanyakan memang mengatakan kalau sudah begitu berarti ya sudah berbuat begitu ya, tanda kutip sudah berbuat begitu, berarti itu artinya rujuk. Pendapat yang pertengahan dalam masalah ini adalah rujuk itu teranggap cukup dengan jima, namun dengan disertai niat. Inilah pendapat Imam Malik, salah satu pendapat Imam Ahmad dan pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alasannya karena setiap amalan tergantung pada niatnya. Baik, apakah rujuk butuh saksi? Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tolak ayat 2, apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Jadi perlu saksi ketika rujuk. Yang rojih, pendapat terkuat dalam hal ini adalah rujuk tetap butuh saksi, bahkan diwajibkan berdasarkan makna tekstual dari ayat. Inilah yang menjadi pendapat Imam Syafi'i yang lama. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad, pendapat Ibnu Hazm, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tolak raj'i mengurangi jatah talak.
kita membahas tentang talak kan dalam Islam itu sampai 3 ya, sampai 3. Bahwa batasan talak 3 kali. Jika seorang telah mentalak istrinya sekali, maka masih tersisa kesempatan 2 kali talak. Jika suami itu rujuk, maka tidak menghapus talak yang terdahulu. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229, artinya talak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Jadi misalkan pada tahun lalu mengatakan saya ceraikan kamu, udah jatuh talak 1. Kemudian rujuk kembali sebelum masa iddah habis. Setelah itu saya talak kamu lagi, setelah rujuk ya, saya talak kamu lagi, dia datang bahkan udah 2 kali. Yang ketiga kalinya pada misalkan tahun depannya lagi mengucapkan lagi saya talak kamu, itu berarti sudah talak 3. Jadi kalau bukan menghapus ya, misalkan sudah rujuk kembali, bukan menghapus talak itu, tetapi tetap selama pernikahan itu mengatakan talak berapa kali itu yang menjadi patokan. Misalkan dalam sehari mengatakan saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, langsung itu talak 3 kali. Misalkan tahun kemarin mengatakan saya talak kamu tapi rujuk, tahun ini mengatakan saya talak kamu tapi rujuk, itu baru 2 kali ya, 2 kali. Kemudian rujuk lagi. Nah, tahun depan mengatakan saya ceraikan kamu, itu berarti udah talak 3. Jadi selama pernikahan itu dihitungnya bukan berdasarkan waktunya ya, tetapi hitungannya berapa kali. Waktunya itu tidak menjadi batasan, walaupun 1 hari itu atau 1 minggu itu mengucapkan talak berapa kali, itu yang menjadi patokan. Jadi harus hati-hati dalam mengucapkan. Baik, itu tadi dari saya. Terima kasih materi tentang tolak dan rujuk, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.